ada semut, ada pengusaha, ada pedangdut. Ungkapan ini rasanya tak berlebihan jika menilik rekor para biduan dangdut berlomba-lomba menggait hati para pengusaha tajir. Bahkan tak jarang di antara mereka rela dimadu atau jadi istri simpanan hanya karena kepincut hidup nyaman dalam kemewahan. Lah itulah tantangannya kita sebagai seorang public figure. Kita nggak bisa munafik bahwa setiap perempuan manapun pasti menginginkan seorang pria yang mapan dalam kehidupannya. Minimal sejajar lah. Tapi cinta itu kan buta. Saya percaya itu kenapa? Karena di saat kita bisa cintanya buta itu dalam arti begini. Saya pribadi kalau mencintai seseorang, misalkan dia mapannya itu dalam arti lebih mapan saya biasanya ya udahlah nggak masalah. Misalkan ternyata Tuhan memberikan jodoh, oh dia lebih kaya dari saya, dia lebih lebih mapan segala-galanya, ya aku seneng lah mas, alhamdulillah. Kalau misalkan ada omongan miring begini begitu, laki-laki itu sendiri yang tahu kita mencintai dia apa adanya atau tidak gitu. Santai aja, karena mereka kan nggak tahu. Jadi mereka berkomentar itu terserah, silakan. Mereka punya hak untuk berbicara, punya hak untuk berkomentar. Tetapi kan mereka tidak tahu akan kehidupan pribadi kita gitu, yang sebenarnya seperti apa gitu. Jadi kalau saya mah nggak mau punya pikiran jelek sama orang, silahkan mau berkomentar apapun. Yang penting saya menjalani hidup ini lurus-lurus aja. Saya saling menyayangi, saling menghormati. Ya, baru-baru ini panggung dangdut kembali menjadi sorotan setelah pedangdut daun muda Selvi Kitty secara mengejutkan disebut-sebut mengikuti jejak seniornya di panggung dangdut menggait hati seorang pengusaha kaya. Ya, adalah Rudi Sutopo, pengusaha batubara yang tak lain mantan suami Andi Soraya, dikabarkan kepincut pesona Selvi Kitty dan berencana naik pelaminan dalam waktu dekat. Pacar aku adalah pengusaha. Tapi bukan ya pengusaha lah yang jelas gitu. Ya dapetnya itu gimana dong gitu ya, masih pacaran mah ya jalin aja dulu, belum kepikiran untuk yang ke pernikahan atau apa, masih jauh lah, cuma masih pacaran. Dapatnya pengusaha ya udah, daripada dapetnya artis gimana, gosip lagi ntar. Selvi masih tampak malu-malu mengumbar jalinan asmaranya dengan Duda Andi Soraya. Namun yang pasti biduan kelahiran April 23 tahun silam ini tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya saat dimanja dengan kemewahan yang dimiliki kekasih hatinya. Lantas apa sebenarnya yang membuat Selvi jatuh hati pada pesona sang pengusaha kaya? Benarkah hidup mapan secara instan menjadi alasan ia rela memilih cinta sang pengusaha? Gitu deh kalau cowok aku masuk romantis sih. Pacarnya belum lama, cuman kalau misalkannya dalam sebulan tuh dia ada kasih kejutan, bulan kedua ada kejutan gitu orangnya. Aku sih kalau dibilang materi ntar dibilang matre lagi kan, enggak, ini sih maksudnya sama-sama aja, saling aja gitu. Kalau toh misalkan dia ada juga ya udah, kalau aku ada ya aku bisa bantu dia ya udah gitu. Tapi nggak mungkin ya kalau pengusaha kan gitu kan, mana mungkin perlu duit kita gitu ibaratnya. Tapi bukan matres, itu kan kebutuhan masuknya ya kan. Selvi Kitty bukan satu-satunya biduan daun muda yang kepincut cinta seorang pengusaha. Imeme secara mengejutkan juga tak menampik pernah terpesona dengan gula-gula menggiurkan pengusaha papan atas asal kota Kemang, Bandung. Apalagi ia begitu jor-joran memberikan perhiasan berharga dan kemewahan lainnya. Motivasinya apa? Enggak sih, kalau deketin enggak, cuma mungkin memang udah jalannya dipertemukan ya. Ya memang apa ya, orangnya laki-laki itu mungkin simple ya mikirnya, udah kasih ini aja deh gitu, perhiasan aja gitu biar mempercantik perempuannya gitu kan, terus menambah prestisius mungkin ya. Kalau mereka berpikir, apalagi kan mereka pengusaha, jadi berpikir bahwa masa sih nggak bisa membuat pasangannya terlihat lebih gimana gitu dan membahagiakan pasangannya. Jadi aku tuh biasanya kasih cincin. Ya, dia juga ngasihnya cincin, diamond gitu. Kalau enggak tas gitu-gitu. Tapi jarang sih kalau tas, disuruh beli sendiri kalau tas. Duitnya dikasih. Iyalah, duitnya dikasih, beli sendiri mah nanti aja gitu.
Manisnya gula harta para pengusaha bisa menjadi daya pikat mendatangkan cinta para biduan. Alih-alih mendapatkan kebahagiaan, biduan Macica Muhtar dan Melinda justru harus menuai kecewa. Bahkan Melinda mengaku hanya bisa merasakan bahagia dalam hitungan bulan. Sejak saat itu ia harus berjuang dari panggung ke panggung demi menafkahi anak hasil pernikahan sirinya beberapa tahun lalu. Lillahi ta'ala, tidak ada sepeser pun tidak ada. Real anak saya, alhamdulillah Allah kasih rezeki dengan cara saya bernyanyi, dengan keringat saya sendiri dari mulai arah 5 bulan. Saya sudah mulai nyanyi karena saya pikir suami sudah tidak kasih saya nafkah, dan itu pun sudah mulai proses pengadilan, ya sudah saya mulai nyanyi lagi. Jika pelantun cinta satu malam harus berujung nelangsa menjadi istri pengusaha sekaligus pejabat daerah, lain halnya dengan pedangdut Nita Thalia. Ia tampak bahagia menjalani hidup sebagai istri kedua seorang pengusaha. Lantas apa sebenarnya yang membuat Nita Thalia rela dimadu? Benarkah nafkah yang diberikan sang suami cukup menggiurkan? Alhamdulillah sampai detik ini dari awal saya belum pernah ada masalah apapun, karena saya menganggap istri pertama itu adalah kakak saya sendiri karena saya tidak punya kakak. Jadi kita sering sharing tentang anak-anak, kita sering sharing tentang apapun. Untuk kebutuhan saya pribadi seperti misalnya saya pengen beli mobil, saya pengen beli rumah, saya pengen beli perhiasan. Pokoknya intinya full kebutuhan pribadi saya, kebutuhan keluarga saya itu murni dari uang hasil jerih payah saya sendiri. Tetapi suami saya juga menafkahi. Pedangdut Ya. jadi satu sama pengusaha. Berarti kalau mau sama pengusaha harus jadi pedangdut. Enggak gitu, Ovi. Ya kan mungkin aja kan kalau untuk sekarang ini kenapa kok pedangdut itu pada mencari pengusaha karena biar lengkap aja gitu. Biar lengkap materinya tuh biar banyak kelihatannya kan kayak gitu. Tapi ini pertanyaan satu pemirsa. Apakah dengan pengusaha itu bisa menjamin yang namanya kesetiaan? Nggak boleh gitu. Semua itu tergantung manusianya. Don't judge a book by its cover. Mau pengusaha kayak mau apa, kalau mau kasih apa kasih aja. Lo kan takutnya nanti kayak lagu-lagu dangdut dong, Cinta Satu Malam begitu kan. Tapi tadi aku juga suka loh komentarnya. Aku juga kerja dan ya biarpun pacar aku pengusaha ya dia tetap menafkahi saya gitu. Jadi balance gitu loh ya pemirsa. Tadi keren gitu ya semua kalau aku pengen gitu jawabnya. Iya, pacar aku pengusaha gitu. Emang iya kan? Bukan produser. Produser aja punya PH gitu kan sama aja loh ya. Aku bocorin juga nih pemirsa. Ya pokoknya apapun itu perusahaan pekerjaan dari pacar itu sendiri kan juga tentunya ya asalkan memang bisa menjaga kesetiaan, bisa memberikan kenyamanan juga nggak apa-apa sih pemirsa. Dan untuk penyanyi dangdut pun juga jangan termakan sama omongan orang lah. Oh gitu. Ya. Aku punya nggak ya, punya kesempatan nggak ya deket sama penyanyi dangdut gitu? Kenapa kamu mau jadi pengusaha dulu? Biar bisa deket sama penyanyi dangdut. Jadi aku jadi di sini aja lah nggak apa ya menyapa pemirsa semuanya.